Breaking news. Media Suara Demokrasi mengungkap fakta dan keadilan. Posbakum Adin Sumeneb memberikan pembekalan hukum dan ketertiban. Sumeneb, Suara Demokrasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, melalui Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Posbakum Adin Sumeneb memberikan bekal nilai-nilai hukum dan ketertiban kepada para pelajar yang digelar di SMP Negeri 3 Sumeneb, Selasa 4 April 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Giat pembinaan hukum yang dilakukan oleh Posbakum disambut dengan antusias para siswa-siswi SMP Negeri 3 Sumeneb yang berbondong-bondong memadati ruangan untuk mendapatkan pencerahan hukum dari Posbakum Adin Sumeneb. Hal itu dilakukan guna untuk mencegah kenakalan kriminalitas dengan memberikan pemahaman terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kita. Ini dalam sambutannya, Agus Suprayitno, SH, pengacara, yang menjabat sebagai Direktur Posbakum Adin Sumeneb memaparkan bahwa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Posbakum Adin, adalah lembaga pemberi bantuan hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Seluruh proses bantuan hukum ini dilakukan secara pro bono atau gratis bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Terverifikasi dan terakreditasi oleh Menkumham Republik Indonesia pada tahun 2016, yang saat ini keberadaan Posbakum Adin sudah ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Melalui Posbakum Adin Sumeneb ini, BPHN memberikan pemahaman dan pembekalan hukum kepada para pelajar, dikarenakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pada jumlah kasus kriminalitas yang dilakukan di kalangan para pelajar. Hal itu disebabkan karena perkembangan teknologi pada zaman saat ini, mayoritas para pelajar sudah mudah untuk bermain situs-situs yang dinilai sangat berbahaya untuk perkembangan anak muda melalui HP. Ketika adik-adik bermasalah dengan hukum, semua keluarga juga ikut terdampak. Di Kabupaten Sumeneb tidak sedikit pelanggaran hukum yang terjadi pada pelajar seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru sendiri kepada muridnya, ucap Agus Suprayitno SH. Kami Posbakum Adin Sumeneb sebagai pemerhati terhadap anak-anak sekolah, pihak BPHN melalui Posbakum Adin Sumeneb ini melakukan program untuk memberikan bekal nilai-nilai hukum dan ketertiban kepada para pelajar sejak dini. Untuk itu Agus selaku Direktur Posbakum Adin di wilayah Kabupaten Sumeneb berpesan kepada para pelajar, bahwa ketika bermain HP harus berhati-hati dan dipikir berulang kali bila ingin memposting sesuatu yang bisa berdampak negatif, karena ketika Satgas IT menemukan postingan yang menyangkut merugikan kehormatan bagi orang lain yang bisa dilaporkan secara hukum. Adik-adik harus berhati-hati dalam mengunggah sesuatu di media sosial, jangan sampai merugikan pihak lain, disadari atau tidak bila hal itu nantinya bisa memenuhi untuk diproses hukum akan merugikan dirinya sendiri. Karena penegakan hukum di Indonesia ini tidak mengenal alasan tidak tahu, pesan saya para adik-adik harus selalu melakukan koreksi diri sebelum melakukan tindakan yang bisa melanggar hukum, pungkas. Apapun nanti yang Bapak Ibu narasumber sampaikan, kalian dengarkan, kalian camkan, kalian pahami. Kalau ada sesuatu yang kurang mengerti bisa ditanyakan nanti. Sepuas-puasnya berdialog dengan beliau-beliau. Untuk itulah atas semua kemanfaatan ini saya selaku Kepala SMP Negeri 3 Sumeneb mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari Posbakum Adin Sumeneb yang telah berkenan hadir di SMP 3 Sumeneb dalam rangka program yang tujuannya ingin mencerahkan anak didik kita semua, harapan bangsa pada masa depan. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf
Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Sumeneb dan Bapak Ibu Guru beserta adik-adik sekalian ya. Jadi kebetulan memang pada saat ini adalah bulan puasa, bulan penuh maghfirah ya. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami dari Posbakum Adi Sumeneb untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap siswi di SMP Negeri 3 Sumeneb ini. Adik-adik sekalian, sebelum teman saya ini memaparkan, jadi saat ini adalah pemaparan tunggal oleh yang terhormat Bapak Advokat Saiful Bahri, Sarjana Hukum. Saya cuma sebagai pengantar, yang kebetulan pada saat ini saya ditunjuk sebagai Direktur Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sumeneb. Seperti pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Posbakum Adi Sumeneb adalah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sumeneb yang legalitasnya telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2016. Dan alhamdulillah pada saat ini di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia telah terbentuk organisasi bantuan hukum yakni Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia sebagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian kenapa sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional itu memperhatikan kepada adik-adik sebagai sasaran, target sasaran terhadap penyuluhan hukum. Ini dikarenakan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Jadi dari tahun kemarin persentase growth itu terjadi peningkatan. Yang kita bicarakan di sini adalah tindakan preventif yang mungkin disampaikan oleh Pak Saiful. Tetapi sedikit saya paparkan kepada adik-adik bahwa dari tahun ke tahun ini terjadi bukan lagi sebagai kenakalan remaja, bukan, tetapi sudah masuk ke ranah kriminalitas. Ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Adik-adik di sini kan masanya masih panjang. Kita tidak berbicara di Indonesia, tetapi kita lebih spesifik ya di Kabupaten Sumeneb. Sudah banyak kebetulan kami sudah mendampingi puluhan dari anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi kalau istilah adik-adik bermasalah dengan hukum, namanya itu adalah ABH, anak-anak bermasalah dengan hukum, bukan terpidana ya, bukan terdakwa, tetapi ABH, anak bermasalah dengan hukum. Anak itu adalah dari umur secara hukum dari umur 14 tahun ke 18 tahun baru dilakukan tingkat penahanan ini. Jadi adik-adik ini juga sangat hati-hati. Kenapa? Apalagi kan pada saat ini musim-musimnya ya. Jadi musim-musimnya sosial media, musim-musimnya semua pegang HP, Kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk peredaran HP ini, sosial media tidak bisa. Sehebat apapun Kemenko untuk memblokir situs-situs yang bermasalah, tetapi tetap bisa dijebol. Karena ini memang saat ini sudah kepada era globalisasi. Sehingga dengan demikian, sekarang bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, bukan. Tetapi sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. Ini yang harus adik-adik pahami betul.
ketika adik-adik bermasalah dengan hukum, semua terdampak. Keluarganya terdampak, adik-adik apalagi langsung juga terdampak. Sumeneb rata-rata banyak sekali, barusan adik-adik juga paham toh di SMA 2 misalnya terjadi pelecehan seksual yang sampai rame ya, sampai rame, di mana guru telah melakukan yang diduga melakukan pelecehan seksual. Di Kamian juga seperti itu. Barusan juga di SMP 2 ada korban, ya, korban bukan sebagai pelaku di SMP 2 Sumeneb, tetapi sebagai korban pelecehan seksual persetubuhan. Kan kasihan. Ini juga kebetulan sangat riskan kita. Kebetulan kami juga sebagai pemerhati anak-anak ya, sebagai pemerhati anak-anak, kebetulan kami adalah Biro Bantuan Hukum dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumeneb. Sehingga dengan tren kenaikan tindak pidana semakin tahun semakin tinggi, ini akhirnya apa? Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia itu melakukan program BPHN Mengasuh untuk melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan kenakalan, kriminalitas adik-adik dalam pergaulan hidup sehari-hari. Ini yang kita targetkan. Untuk itu ya adik-adik, sebelum pemateri menyampaikan kepada adik-adik, saya pesan secara pribadi itu adalah ketika Anda memegang HP itu harus filterisasi dulu. Karena masalah apapun yang Anda ketika naik di status ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi pikirkan dulu, berapa kali pikiran dulu. Tenang dulu. Yang jelas mungkin adik-adik ini kan sudah punya teman dekat, sehingga ketika bermasalah dengan pacarnya diangkat di status. Kemudian tidak tahu bahwa status yang diangkat di status itu telah menyentuh kehormatan orang lain. Ya, ketika menyentuh kehormatan lain, di situ ada konten yang bermuatan asusila, ada konten bermuatan pencemaran nama baik, maka orang itu telah bisa melaporkan adik-adik. Jadi sebagai penutup, sebagai closing statement dari saya, bahwa adik-adik itu harus hati-hati ya, hati-hati. Benar-benar harus hati-hati. Kalau ketika terjadi masalah, koreksi, kasih filter kepada dirinya. Dari mana filter itu? Filter itu dari iman kita. Baik kalau kita hubungkan dengan agama, dengan agamanya. Kalau kita hubungkan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Jadi harus ada sinkronisasi antara keduanya. Ketika adik-adik gampang terjadi masalah, kemudian adik berbuat sesuatu yang kadang tidak menyadari. Oh enggak, saya tidak menjadi. Itu tidak benar, karena hukum di Indonesia dan di dunia itu tidak mengenal saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu, itu tidak mengenal. Jadi kita mengenal adanya teori fiksi hukum. Jadi ketika adik-adik bermasalah dengan hukum, itu tidak boleh beralasan saya tidak tahu dengan aturan ini. Karena Indonesia menganut teori fiksi hukum, semua dianggap tahu, seperti itu ya. Jadi closing statement saya, hati-hatilah, koreksi diri, selalu filter, dan kalau terjadi apa-apa kembalikan dengan tenang sebelum adik-adik melakukan satu tindakan yang benar-benar berbahaya untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Oke, adik-adik semuanya yang kami cintai ya, beserta Dewan Guru yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini kebetulan kami dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
yang berada di bawah naungan BPHN, ya, tahu BPHN? Tidak tahu ya? Ya, BPHN itu adalah Badan Penyuluhan Hukum Nasional. Ya, jadi nanti kalau ada misalkan di di ujian keluar nanti di matematika di PPKN, apa itu kepanjangan dari BPHN? BPHN itu adalah Badan Penyuluhan Hukum Nasional, ya. Nah, sekarang BPHN itu sendiri punya program. Jadi antara salah satu programnya adalah BPHN Mengasuh. Termasuk kami yang di bawah naungan BPHN ini ditunjuk oleh lembaga BPHN atau ditunjuk oleh lembaga negara menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kriminal terhadap para siswa, ya, tidak hanya di Sumeneb, termasuk juga di daerah-daerah yang lain, karena memang ini adalah program. Ya, Sampang, Pamekasan, Bangkalan juga ada program seperti ini. Cuman yang mengisi itu beda-beda karena tiap provinsi atau tiap kabupaten sekarang ini sudah ada LBH-nya masing-masing atau pos bakunya masing-masing yang sudah berada di bawah naungan BPHN, gitu ya. Oke. Sekarang ya, sambil lalu ya. Oke. Kebetulan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kenal kriminal enggak? Tahu kriminal? Apa itu kriminal? Enggak tahu? Hah? Ya. Kriminal itu boleh kita ketahui, ya, secara gamblarnya adalah kejahatan. Itu kriminal, ya. Jadi kriminal itu semua tindakan yang menjurus pada kejahatan itu masuk dalam tindakan kriminal. Termasuk kalian memposting, ya, temennya misalkan yang sedang tidur, kemudian itu pada saat ujian, ya, pada ujian nasional, kemudian disebar, akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena tidur, tidak ikut ujian nasional. Itu masuk dalam kategori kejahatan, gitu ya. Atau juga yang lebih gampangnya adalah kalian misalkan di sini pacaran, berdua-duaan di belakang sekolah, kemudian terjadi hal-hal yang negatif, itu masuk yang kriminal, ya. Jadi setiap tindakan yang menjurus kepada kejahatan itu masuk dalam kategori kriminal. Hanya berhati-hatilah kalian, karena bisa kita sadari atau tidak, setiap tindakan kita ini kadang-kadang menjurus pada tindakan kriminal. Termasuk sama temennya, katakanlah guyon, ya, guyon satu orang digerudung oleh yang lain, itu ya guyon, tidak serius, ya. Tapi karena perundungan itu juga diatur di dalam undang-undang, maka perundungan itu dikategorikan dalam kejahatan, gitu ya. Jadi juga masuk kriminal, gitu ya. Sekarang mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dengan materi. Di sini ada sebuah pertanyaan, mampukah nilai-nilai Pancasila mencegah kenakalan dan kriminalitas anak? Ya? Ini kelas berapa nih? Kelas berapa? Semua? Ya. 83, sampai 84 sekali, ya. Jadi kalian sudah belajar Pancasila enggak? Sudah tahu Pancasila? Sudah tahu? Hah? Belum tahu? Tahu?
Benar nggak tahu? Apa itu Pancasila coba? Hah? Ya, yang saya tanyakan Pancasila itu sendiri apa? Dasar negara. Boleh dengan kata lain apa? Dengan kata lain tidak? Hah? Negaranya yang NKRI. Kalau Pancasilanya itu dapat disebut dasar negara ataupun ideologi negara. Itulah Pancasila. Jadi begini, Pancasila itu tidak cuma sekedar kita hafalkan, ya. Tidak cuma sekedar kita tahu bahwa Pancasila itu adalah burung, lambang burung yang di dalam terdapat berbagai macam lambang yang kemudian di bawahnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan itu Pancasila, ya. Pancasila itu sendiri maknanya lebih dalam, ya. Perhatikan itu ya. Jadi Pancasila kalau boleh dirunut, ya. Kalau boleh dirunut itu berasal dari dua kata, yaitu ada panca dan ada sila. Pernah dengar ini? Hah? Pernah dengar nggak? Belum? Ya, Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu ada panca ya dan sila. Panca itu berarti 5, sedangkan sila itu adalah dasar. Nah, ya. Di 5 dasar. Jadi Pancasila itu mengandung 5 dasar, ya. Tahu semua ya Pancasila ya? Dasar-dasarnya tahu? Tahu? Apa saja coba? Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lagi persatuan Indonesia, lagi ya, yang kelima Indonesia. Oke, kita semua ya. Kemudian kalian tahu tak makna dari masing-masing itu? Hah? Makna dari masing-masing itu tahu nggak? Tahu apa itu? Coba sila pertama maknanya gimana? Gimana? Ya, negara mengakui adanya Tuhan. Tuh ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu nggak? Mana ada yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hah? Ya, adil dan beradab. Nah itu adil dan beradab. Oke, dan seterusnya. Apakah mampu Pancasila ini mencegah kenakalan dan kriminalitas anak? Oke. Sebelumnya, ya sebelum kita membahas itu semua, sekarang masuk kepada selanjutnya apa yang disebut dengan anak. Oke. Ya, lihat depan lihat semuanya. Saya lihat ya. Jadi anak ini diatur dalam beberapa hal. Jadi yang pertama ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut ini apa? Kemudian yang kedua diatur di dalam Hukum Perdata atau juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya, apa itu anak? Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1-nya adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, ya? Tuh, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Sedangkan dalam KUH Perdata ada di dalam pasal 330
anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Ini ya, perlu kalian pahami tentang kategori anak. Selanjutnya, Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP dan Ensiklopedia Indonesia. Nah ini di dalam KUHP di dalam pasal 45, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 16 tahun. Sekarang belumnya di sini berapa semuanya? Hah? 14. Ada yang belum? 13 di bawah, paling 14 ya. Oleh karena itu, tidak boleh tersangkut dalam perkara kriminal, apalagi sebagai pelaku, ya. Bisa dipahami di sini? Ayo. Ya, bisa dipahami enggak? Ya. Jadi tindakan kriminal ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kalau kalian menjadi pelaku, ancamannya adalah 12 tahun maksimalnya, ya. Tuh. Bukan itu. Ingat, hati-hati. Termasuk kalian pegang HP. Ya. Sekarang di sini kalian pegang HP enggak? Ada yang pegang HP? Hah? Tidak. Boleh enggak bawa HP dari rumah ke sekolah? Enggak boleh. Oke. Ya. Gimana? Kalau ulangan boleh bawa HP? Ya. Kalau sekarang enggak boleh? Ya. Oke. Terima kasih karena kalian tidak bawa HP. Ingat, HP itu ya ancamannya lebih besar dari ancaman pidana, ya, ancaman di dalam yang tadi. Kenapa? HP itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang transaksi elektronik, ya. HP membuat kita bisa masuk penjara. Ya, bagaimana bisa masuk penjara? Biasanya kita melakukan sesuatu itu tanpa sengaja. Misalkan melihat sesuatu di jalanan, ya, diposting, dijepret, kemudian diposting, dialirkan ke media sosial. Nah, kemudian yang dialirkan ke media sosial itu adalah sebuah pelecehan, ya. Nah, maka kalian akan kena sanksi sesuai undang-undang elektronik. Minimal ancamannya, perhatikan, minimal ancamannya kalian melakukan seperti itu adalah 5 tahun. Ingat, hati-hati ya, kalian pegang HP hati-hati. Itu ancamannya 15 tahun, apa 5 tahun minimal itu, ya. Paling rendahnya 2 tahun. Itu menurut undang-undang elektronik, ya. Jadi kembali lagi ke materi, bahwa agar kita dapat terhindar dari tindakan kriminal, maka tentunya kita harus memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam, terutama nilai moralnya, ya. Kita harus memiliki sebuah sikap yaitu moral, ya. Jadi dengan moral, insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang menjurus kepada kejahatan. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Sampai di sini kita lanjut pada pertanyaan. Silakan, ada yang mau jawab, ada yang mau tanya? Ya. Ya, diperhatikan. Coba tuh temennya di depan mau nanya. Silakan Mbak. Saya mau nanya, kalau gurunya yang melanggar gimana sanksinya? Gimana? Kalau gurunya yang melanggar gimana sanksinya? Gurunya yang melanggar bagaimana sanksinya? Melanggar apa maksudnya? Dia melanggar apa ya? Dia melanggar apa ya? Ya. Kejahatan, maksudnya dalam kategori kejahatan. Iya, bisa jadi. Oke, ya. Ya. Kalau misalkan guru yang melanggar,
Perhatikan ayo, ini nih. Perhatikan. Kalau misalkan ada guru yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan asusila yang korbannya adalah murid, bagaimana sanksinya? Nah, perlu kalian perhatikan. Di Kabupaten Sumeneb, ya, perhatikan coba. Di Kabupaten Sumeneb ini sudah terjadi berbagai peristiwa murid dengan guru. Banyak murid yang jadi korban oleh guru, ya. Entah dengan cara apa guru itu bisa memanipulasi murid sehingga dia menjadi korbannya, ya. Ada dari Kangian, ada dari Sumeneb sendiri, ada dari Kepulauan Masa Lembu, dan banyak lagi yang lain, ya. Nah, ingat, perhatikan, apabila seorang yang telah dewasa, perhatikan, apabila seorang yang telah dewasa melakukan perbuatan asusila, ya, melakukan perbuatan asusila, maka sanksi pidananya adalah berapa? 15 tahun. 12 tahun. Ya. 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila orang yang melakukan itu adalah orang dekatnya dengan korban, misalkan guru, orang tua, pamannya, atau yang lain, maka dari 12 tahun itu ditambah sepertiga, ya. Jadi ditambah sepertiga. Berapa sepertiganya 12? Hah? Sepertiganya 12 berapa? Ya. 12 tahun ditambah sepertiganya, ditambah menjadi 3 tahun. Jadi berapa? Jadi 15 tahun. Maka guru tersebut akan dihukum pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tuh, ya. Kalau anak bagaimana? Kalau anak itu maksimalnya 12 tahun, jadi bisa turun ke bawah, ya. Tuh. Jadi itu, ya. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.